Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Agustia, NPM 23420018. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang bertema etika komunikasi. Apa yang kalian ketahui tentang etika komunikasi? Jadi, etika komunikasi adalah aturan-aturan tentang bagaimana kita sebaiknya berkomunikasi, berbicara, atau berinteraksi dengan orang lain, agar komunikasi kita berjalan dengan baik, sopan, dan tidak menyinggung orang lain. Tujuannya adalah agar hubungan kita dengan orang lain tetap harmonis dan tidak ada kesalahpahaman atas informasi yang kita sampaikan. Dan juga kita dapat menyampaikan informasinya dengan jelas dan benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip etika komunikasi. Prinsip-prinsip etika komunikasi adalah panduan yang membantu kita untuk berinteraksi dengan cara yang lebih efektif dan juga agar interaksi yang kita kepada orang lain tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga untuk membantu kita membangun hubungan yang lebih baik kepada orang lain. Prinsip etika komunikasi yang pertama yaitu adalah jujur. Jujur adalah dasar dari etika komunikasi. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus memberikan informasinya itu secara benar, secara fakta, tidak menyebarkan hoax atau jangan memberikan informasi yang hoax atau menipu lawan bicara kita. Kemudian dengan cara kita berkomunikasi dengan jujur, maka kita dapat membangun kepercayaan kepada lawan bicara kita. Prinsip yang kedua yaitu adalah menghormati orang lain. Menghormati orang lain adalah inti dari komunikasi yang baik. Menghormati orang lain dapat dengan cara menggunakan bahasa yang sopan, tidak menggunakan kata-kata yang kasar, dan juga tidak menyinggung perasaan orang lain. Dengan kita menghormati orang lain, maka orang lain akan segan berkomunikasi dengan kita dan juga orang lain merasa dirinya dihargai. Prinsip yang ketiga yaitu adalah jelas. Ketika kita berkomunikasi atau berinteraksi kepada orang lain, maka kita harus memberikan informasi secara jelas, tidak bertele-tele, agar lawan bicara kita tidak kebingungan dan mudah memahami apa yang kita sampaikan. Jangan menggunakan bahasa yang terlalu rumit dan juga ambigu, karena itu dapat membuat lawan bicara kita kebingungan. Itu tadi prinsip-prinsip etika komunikasi. Selanjutnya kita akan membahas penerapan etika komunikasi dalam berbagai konteks. Penerapan etika komunikasi dalam berbagai konteks. Yang pertama, kita akan membahas penerapan etika komunikasi dalam konteks komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal pun kita harus menggunakan etika komunikasi. Etika komunikasi verbal yang pertama yaitu adalah berbicara dengan lawan bicara dengan cara yang sopan dan jelas. Yang kedua yaitu mengatur intonasi suara atau volume suara. Saat berkomunikasi verbal, kita harus menggunakan suara yang tepat, jangan terlalu rendah dan jangan juga teriak-teriak. Dan yang etika yang ketiga yaitu adalah menghormati orang lain, mendengarkan orang lain saat berbicara, jangan memotong pembicaraan orang lain, karena agar orang lain merasa dihargai. Misalkan ketika teman kita berbicara, maka kita mendengarkan terlebih dahulu hingga selesai. Penerapan etika komunikasi yang kedua yaitu penerapan etika komunikasi dalam konteks komunikasi nonverbal. Dalam komunikasi nonverbal pun kita harus menggunakan etika komunikasi. Etika yang pertama yaitu adalah memperhatikan postur tubuh.
Saat kita berkomunikasi, kita harus memperhatikan postur tubuh kita, gerakan tangan, badan, atau yang lainnya. Jangan kita saat berkomunikasi kita membungkuk, kemudian menyilangkan tangan, atau yang lainnya, karena itu tidak seperti tidak baik saja. Intinya jangan menyilangkan tangan, membungkuk, atau hal yang lainnya. Terus yang kedua yaitu adalah ekspresi wajah. Kita harus memperhatikan ekspresi wajah kita saat berkomunikasi. Saat berkomunikasi jangan cemberut atau merengut, tapi yang bagus itu adalah tersenyum, karena ketika kita merengut atau cemberut pikirannya kita sedang marah. Terus yang ketiga yaitu adalah memperhatikan penampilan. Saat berkomunikasi kita harus memperhatikan penampilan kita dalam situasi saat kita misalkan ingin presentasi di dalam kelas, maka kita harus menggunakan penampilan yang baik dan sopan. Yang ketiga yaitu adalah penerapan etika komunikasi dalam konteks komunikasi di media sosial. Dalam komunikasi media sosial pun kita harus menggunakan etika komunikasi. Yang pertama yaitu kita tidak menyebarkan informasi yang hoaks atau informasi-informasi yang menimbulkan keributan atau menyinggung orang lain. Yang kedua yaitu kita harus saat kita main media sosial kita juga harus menggunakan bahasa yang baik, jangan menggunakan bahasa yang kasar atau kotor. Kemudian yang ketiga yaitu kita juga harus berkomentar secara relevan. Jangan berkomentar yang tidak sesuai dengan konteks yang ada di media sosial. Terus yang selanjutnya yaitu kita juga harus menggunakan tanda baca. Saat kita komunikasi di media sosial pun kita sebisanya kita harus menggunakan tanda baca koma atau titik agar mudah dibaca, dan jangan sampai kita menulis itu typo. Jadi kalau ada kita typo, jadi orang salah paham. Masih banyak lagi etika-etika tersebut, tapi itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya, pentingnya etika komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti tidak terlepas dari yang namanya berkomunikasi. Komunikasi antara dua orang ataupun lebih dari dua orang. Nah, dari situ pun kita harus menggunakan etika komunikasi agar orang lain yang kita ajak bicara itu tidak tersinggung. Kemudian orang lain juga merasa dihargai, dan orang lain pun segan untuk berbicara dengan kita. Ketika kita tidak menggunakan etika tersebut, maka mungkin saja orang lain akan merasa sakit hati. Ketika kita tidak menggunakan bahasa yang sopan, mungkin orang lain akan sakit hati, dan bisa jadi hubungan kita dengan orang lain pun menjadi buruk karena salah ucapan, salah informasi, atau kita menyebarkan informasi yang tidak baik seperti itu. Itu tadi materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.